Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya kepada Teh Fani. Boleh minta izin terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri agar bisa saya tahu bahwa Teh Fani asalnya dari mana. Baik, izin perkenalkan ya, nama saya Fani Repani, saya berusia 21 tahun, saya berasal dari Salpa. Baik. Teh Fani asal dari Salpa. Nah ya, berarti izin perkenalkan kembali. Nama saya Talita Wasila Yundila. Di sini saya konselor yang akan membantu menyelesaikan masalah Anda. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang ingin Teh Fani selesaikan gitu dalam permasalahan Teh Fani saat ini? Oke, baik. Jadi kan saya ini orangnya itu suka berkeliaran di sekitar masyarakat gitu. Nah, seketika saya ini sering gitu ya mengalami kayak orang-orang di sekitar saya itu kayak yang bersikap beda, entah apa ya, saya yang salah, apa mungkin mereka nyanyi yang biasa-biasa itu eh, entah itu cuman perasaan saya doang, tapi saya sering gitu merasakan itu seperti di kalangan lingkungan teman-teman saya gitu. Merasakan bahwa ada hal yang berbeda Ya, kayak yang kenapa sih nggak nyapa, nggak senyum saya gitu. Jadi Teh Fani ada rasa khawatir dan bingung kenapa teman-teman Teh Fani itu jarang nyapa Teh Fani gitu. Ya sih, ya seperti itu, tapi nggak hanya teman gitu, misalnya tetangga di rumah saya gitu. Jadi dulunya suka nyapa apa enggak? Ya kan suka, ya kan saya ini orangnya bisa disebut dengan akrab gitu, tapi seketika ya itu. Kalau boleh tahu konteks berkeliaran itu seperti apa sih? Ya misalnya sering berkumpul bersama ibu-ibu gitu, misalnya di salah satu di rumah tetangga saya atau di warung gitu. Nah, seketika saya itu bergabung bersama orang-orang itu, namun kayak yang beda gitu, tapi perasaan saya sih nggak punya salah apa-apa, tapi saya merasakannya itu gitu. Merasakan sisi dimana kenapa ya ada beberapa orang yang beda sama Teh Fani gitu, sama sikap Teh Fani. Kalau boleh tahu Teh Fani, rasa apa sih yang suka muncul gitu dalam pikiran atau diri Teh Fani ketika lagi berkumpul setelah sering merasakan kayak aduh aku tuh seperti ini, kenapa ya orang seperti ini gitu. Ya mungkin yang pertama pastilah nggak enak gitu ya, kayak yang pasti canggung gitu ya kan, yang biasanya nggak gitu jadi gitu. Nah, jadi terus yang selanjutnya perasaan takut, apakah emang saya ada permasalahan diri saya apa enggak gitu. Jadi hal yang sering muncul itu ketika suka ada rasa canggung gitu ketika lagi kumpul lagi, terus rasa nggak enaknya, pokoknya sih nggak kayak biasanya aja gitu. Baik ya Teh Fani, berarti yang Teh Fani inginkan saat ini tuh dalam bahwa Teh Fani ingin ngilangin rasa berpikiran jelek gitu kepada orang atau gimana? Iya, selebihnya sih kayak gitu. Jadi mungkin saya ini kalau misalnya emang saya punya salah sih, pasti kan saya juga introspeksi diri. Nah kan ini emang saya nggak punya salah apa-apa gitu kok sih bisa. Nah jadi saya itu ingin menghilangkan pikiran cemas saya, overthinking saya, nah gitu yang ada gangguan di saya gitu. Nah kan saya juga orangnya kepikiran gak enakan. Iya, gampang kepikiran ya, apa-apa dipikirin ibaratnya seperti itu. Jadi Teh Fani itu ingin menyelesaikan rasa bingung dan kegelisahan di dalam diri Teh Fani yang saat ini tuh selalu overthinking sama sikap orang-orang gitu, ya kan? Baik gitu. Kalau boleh tahu, bagaimana sih kalau misal konteks seperti apa yang ingin Teh Fani lakukan kalau misal Teh Fani di lingkungan itu? Nah kan biasanya ya kalau lagi biasa-biasa mah saya itu kan orangnya suka iseng-iseng gitu. Nah tapi sejak ada perasaan itu
Jadi antara aku sama mereka itu nggak ada kayak yang iseng ngobrolin apa kayak isengin seseorang kayak, tapi ini mah enggak gitu. Tapi mungkin ya ada batasan juga ya kalau iseng-iseng Iya. gitu. Oh, jadi overthinkingnya Teh Fani itu ketika biasanya yang dulu suka kayak kemarin-kemarin suka kayak kita tuh bercanda, iseng Gitu atau ya. apa gitu. Sekarang enggak. Iya. Jadi kalau saya datang gabung itu kayak yang apa ya, diem gitu, kayak yang nyuekin saya gitu lah. Satu orang tersebut apa beberapa? Beberapa sih gitu. Beberapa orang gitu. Dan itu yang jadi ganggu kepada Iya, pikiran Teh iya Fani kan gitu. hal yang mengganggu pikiran saya itu kan, yang pertama saya itu kan perasaannya nggak ada punya salah apa-apa gitu. Nah, kenapa sih orang-orang itu bisa kayak gitu sama saya gitu? Secara tiba-tiba Ya, gitu, biasanya tidak gitu kan gitu. Jadi Teh Fani itu bingung akan sikap mereka yang tiba-tiba sekarang seperti ini ya, gitu. ya, betul. Fani, nah kalau boleh tahu apa sih yang ingin Teh Fani tuntaskan gitu dalam konseling ini? Ya mungkin sih tujuan saya ini untuk konseling ini jadi saya itu ingin tahu apa sih yang ada dalam pikiran saya atau perasaan saya gitu, sehingga terus saja punya pikiran yang jelek gitu. Mungkin terus apa sih masalah apa sih yang sedang saya alami gitu, apakah emang benar orang-orang itu yang beda, apa itu hanya perasaan ketakutan saya doang gitu. Jadi Teh Fani ingin menghilangkan rasa di mana kayak rasa bingung ini pengen tuntas gitu kayak nggak terus menghantui pikiran Teh Fani gitu. Kalau boleh tahu situasi apa sih yang atau perasaan apa sih kalau Teh Fani lagi ngerasain di situasi seperti itu? Yang pertama sih canggung. Takutnya kalau saya nimbrung atau nyapa dahulu itu pasti apaan sih, orang ini so asik banget. Nah gitu. Terus kalau misalnya saya nggak nyapa duluan, nah takutnya ih orang teh nggak ada apa sih, nggak ada maaf-maafnya gitu, terus banget, udah tahu salah, kenapa sih nggak nyapa, apa nggak minta maaf. Nah gitu. Jadi yang ternyata saya tuh bingung gitu, kalau saya nyapa dahulu takut dibilang so asik, kalau saya nggak nyapa takutnya dibilang kenapa sih ini orang gini amat. Padahal yang Teh Fani pikirkan itu kayak aku tuh punya salah atau enggak, aku tuh punya salah apa sih hingga dia seperti itu, meski itu dengan beberapa orang. Tapi itu sering terjadi kalau untuk sekarang-sekarang gitu, apa seperti apa? Enggak sih, kalau terjadinya sih misalnya sekarang terjadi, lama enggak terjadi lagi. Nah itu teh enggak di kalangan rumah doang, tapi teman-teman Teman-teman juga sekolah. seperti itu. Baik, Stefani, kalau boleh tahu gitu, rasa yang muncul ketika di situasi Teh Vanita lagi ada orang tersebut gitu, gimana? Ya yang pertama sih mungkin pasti gak enak ya, gak enak, pasti selalu kepikiran kenapa sih dia itu kayak yang beda gitu. Nah yang kedua rasa takut apa emang saya yang salah gitu. Nah yang selanjutnya rasa canggung. Kalau saya mau nyapa itu kayak yang misalnya saya itu mau nyapa duluan, kayak yang takutnya sih apa sih nyapa gitu. Jadi ada rasa kekhawatiran di mana Teh Fani juga bingung harus nyapa terlebih dahulu atau tidak gitu, harus berinteraksi terlebih dahulu atau tidak gitu. Nah tapi kan di sisi lain kalau misalnya saya nggak nyapa duluan, nah kalau emang saya yang salah, nanti kan takutnya dia itu punya pikiran kenapa sih orang si Pani itu orangnya, dia itu punya salah kok nggak nyapa duluan, nanti aku dibilang pasti patadas gitu. Nah Iya. Oh jadi Teh Fani takutnya mah Teh Fani ada salah gitu sama dia. Kalau interaksi doang tuh kayak takutnya nanti dia bilangnya gimana-gimana ya, atau Teh Fani yang nggak introspeksi diri gitu. bahkan seringnya saya itu kumpul-kumpul bareng-bareng ibu-ibu gitu. Nah takutnya pas lagi saya
misalnya kumpul itu takutnya ada perkataan yang kurang enak. Iya. Nah gitu, apa mungkin dari situ mungkin Tapi Teh Fani pernah untuk menyelesaikannya atau belum sama orang tersebut? enggak. Nah, kalau menyelesaikan sih enggak, tapi kalau saya ikut gabung ya lama-lama sih bisa lagi biasa-biasa, tapi itu sering terjadi mungkin Dengan orang tersebut. Meski beberapa orang tersebut, tapi ada beberapa orang yang mungkin bersikapnya seperti itu kepada Teh Fani. Oke, baik. Baik Teh Fani, kalau misal boleh tahu nih, ada bola di skala angka 3. Nah, boleh gambarkan nggak perasaan seperti apa yang Teh Fani rasakan? mungkin kalau saya keluar rumah itu kayak yang malu. Malu itu malu seperti yang nggak pede. Bahkan kalau saya jalan kaki itu nggak pede gitu, nggak biasanya gitu. Jadi ada rasa takut untuk menarik diri dari sosial gitu. Berarti itu yang sering mengganggu dalam pikiran Teh Fani hingga Teh Fani takut lagi untuk berinteraksi dengan orang gitu. Oke, baik Teh Fani. Baik, kalau boleh tahu ya untuk Teh Fani, biasanya kalau dulu-dulu gitu, kalau kemarin-kemarin sebelum Teh Fani merasakan seperti ini, suka seperti apa sih, hal apa sih yang biasanya dilakukan atau komunikasi seperti apa gitu yang sering Teh Fani lakukan? Nah, ya kalau misalnya ini ya, kalau di kalangan lingkungan tetangga saya ya, kalau lagi kumpul, nah kalau saya datang itu suka nanya dari mana aja, kok jarang ketemu sekarang, nah gitu, sekolah enggak, nah gitu. Tapi kalau sekarang dia itu kayak kalau saya datang tuh kayak diem aja, nggak nanya nggak apa, kan pastilah ngerasa beda ya kalau kalau apa sih namanya, kalau kebiasaan tapi nggak dilakuin kan pasti kenapa gitu kan. Tapi awal berarti yang dirasakan itu udah berapa lama? Mungkin sering sih, kalau mungkin Semenjak kapan gitu? 2 bulan ke belakang mah ada gitu. Yang mungkin kalau lagi saya capek aja gitu, tapi sih itu mah benar-benar kayak beda banget gitu. Jadi bukan saat Teh Fani lagi sensitif gitu, Ya. tapi dia jadi bukan jadi karena Teh Fani lagi sensitif juga sering merasakan itu gitu. Boleh tahu gitu ya, Teh Fani itu kan lagi bingung dan kegelisahan Teh Fani sendiri. Nah, kalau diskalakan dari 0 sampai 10, misal 0 itu Teh Fani sangat terpuruk, kalau 10 Teh Fani baik-baik saja dan bisa berinteraksi lagi dengan orang tersebut. Kalau diskalakan dari 0 sampai 10, Teh Fani berada di skala berapa? Mungkin 4. Berarti sangat terpuruk gitu ya, sangat memikirkan kegelisahan dalam diri Teh Fani gitu. Nah, kalau boleh tahu juga tujuan dari agar bisa goal gitu ya, misal kayak aku teh kembali baik-baik saja, ingin di skala berapa dari 0 sampai 10? Kalau saat ini sih mungkin 9. Berarti ingin kembali lagi semula dan hilang dari pikiran-pikiran rasa bingung, rasa bersalah, atau rasa yang mencemaskan diri Teh Fani. Ada nggak sih dampak dari ini yang Teh Fani rasakan? Misal dampaknya Teh kayak, duh jadi malu lagi buat interaksi, kumpul-kumpul lagi. Gitu mungkin canggung sih, terus kayak yang si orang teh kayak yang suka ngebisikin aku gitu, jadi malu ada sih malu. Jadi ada dampak yang diambil di Teh Fani, di mana Teh Fani kayak kalau mau interaksi lagi dengan orang tersebut atau dengan orang lain kayak, duh dia mau ngomongin aku nggak ya, dia nanti sikapnya Canggung gimana ya, akan nerima aku atau tidak gitu, berarti seperti itu. Baik Teh Fani, misalkan ya Teh Fani, kalau misal Teh Fani lagi ada di luar, misal Teh Fani lagi diam di halaman rumah Teh Fani, tiba-tiba ada tetangga datang atau sekedar cuma lewat, apa yang dirasakan Teh Fani? Apakah menyapa atau malah kayak menarik diri, kayak saya lebih baik bersyukur Allah? Enggak, mungkin saya cuma senyum doang ya, tapi masih tetap ada rasa dimana kayak masih ingin untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Tapi kalau kebanyakan, kalau misalnya si rasa malunya
5%, kalau ingin interaksi itu mungkin 2%. Nah, gitu. Baik Teh Pani, tadi kan Teh Pani pengennya sampai ke skala 9 ya, kalau misalnya Teh Pani kalau udah baik-baik saja tujuannya. Nah, kalau boleh tahu kapan sih rasa hambatan yang muncul ketika Teh Pani merasakan kegelisahan itu? Terakhir kali Teh Pani merasakannya kapan? Seminggu ke belakang deh, Bu. Jadi waktu itu saya itu datang ke sebuah warung. Nah, itu juga tempat apa sih, tempat saya kumpul-kumpul sama teman saya. Nah, sewaktu saya tuh naik motor. Nah, sewaktu saya turun dari motor, jadi dari yang lagi berbicara teh, jadi cep itu jadi kayak diem. Nah, gitu. Nah, kirain teh mau nanya, kemana aja? Nah, ini mah enggak, malah mengalihkan topik ke yang lain gitu. Jadi nggak nyapa kayak biasanya. Sekolah enggak, kok ada di sini gitu. Oh, jadi seminggu lalu Teh Pani merasakan di mana posisi Teh Pani datang ke warung bersama yang biasanya ibu-ibu itu ngobrol sama Teh Pani. Baik Teh Pani, kalau boleh tahu diskalakan dari 0 sampai 10, misal 0 terpuruk, 10 Teh Pani baik-baik saja. Dari 0 sampai 10, skala berapa yang Teh Pani rasakan untuk saat ini? 7. Iya. Baik, berarti lumayan gitu ya, nggak terlalu terganggu. Iya. Gitu. Pani, saya ingin Teh Pani letakkan tangan Teh Pani dulu lagi, lalu pejamkan mata Teh Pani dan tangan saja, gak apa-apa. Nah, baik. Nah, saya ingin Teh Pani bayangkan di momen dimana tempat terakhir Teh Pani yang ceritakan itu. Sudah? Nah, Teh Pani. Baik, ceritakan kembali apa yang Teh Pani rasakan di sana. Jadi sewaktu saya akan menghampiri kumpulan ibu-ibu tempat saya bergabung itu, waktu saya turun di motor itu, jadi saya itu kayak diasingkan, dicuekan gitu. Nah, sewaktu saya mau mau bergabung, jadi pembicaraan ibu-ibu itu kayak yang dilemparkan. Bukan dilemparkan, jadi kayak yang diganti topik gitu. Ya gitu. Jadi kayak yang diganti topik gitu. Nah, di saat saya mau ngobrol, tapi saya itu bingung. Mestinya takut saya ada salah gitu. Nah, jadi untuk Pani sekarang yang saat Teh Pani datang ke tempat tersebut tidak adanya rasa Teh Pani dihargai gitu. Ketika Teh Pani datang untuk berkumpul juga, orang-orang malah mengacungkan Teh Pani dan mengganti topik yang tadi sedang dibicarakan mereka gitu. Ada yang nusuk-nusuk si bola itu, terus kayak ada yang keluar kayak benang gitu, bukan benang, kayak besi gitu. Ya. Nah, baik Teh Pani, tadi kan bayangkan lagi jika ada bola, di mana bola itu ada di bayangan Teh Pani ketika Teh Pani sedang merasakan malu dan takut dibicarakan lagi, apa yang terjadi pada bola itu? Berputar. Terus kalau begitu, kalau yang tubuh bagian mana sih yang sering merasakan kalau Teh Pani lagi bingung gitu? Coba sekarang fokus pada rasa itu. Kalau Teh Pani rasakan perasaan itu, misal perasaan takut dibicarakan atau perasaan bingung, itu semakin besar atau semakin kecil, atau
atau terselesaikan. Nah, jika tadi kan kata saya ada bola-bola ya. Nah, baik. Jadi yang Teh Pani rasakan ketika Teh Pani diacukan itu apa rasa yang muncul dalam diri Teh Pani? Mungkin gemeteran. Terus Terus keluar apa sih namanya, keluar keringat dari tangan gitu. Terus kayak lemes gitu, lemes. Dan ada rasa malu juga untuk Ya, malu pasti. Baik. Nah, baik, sekarang coba Teh Pani bayangkan untuk bisa Teh Pani sampaikan kepada teman-teman Teh Pani itu apa gitu. Ya mungkin kalau saya ada salah, kalau saya Sekarang Teh Pani bayangkan posisi di mana Teh Pani sampaikan apa yang ingin Teh Pani sampaikan kepada teman-teman Teh Pani yang melakukan Teh Pani seperti itu. baik di mana saya mempunyai atau ada kesalahan dari diri saya atau masalahnya biangnya dari saya itu ingin ingin diobrolkan sama saya gitu, agar saya ini bisa bisa introspeksi diri. Oh jadi saya itu salahnya gini gini gini, bukannya malah kayak dikucilin, didiemin, dicuekin gitu. Jadi seolah-olah saya ini kayak yang diomongin dari belakang gitu. Ininya sih ngobrol apa nih, kamu itu punya salah gini gini gini, nah gitu kan, sama saya juga enak gitu. Nah, baik. Teh Pani kan sekarang sudah ya menyampaikan perasaan Teh Pani kepada teman-teman Teh Pani. Nah, sekarang saya ingin Teh Pani bermain peran menjadi teman-teman Teh Pani. Nah, misal, baik sekarang Teh Pani tanggapi dari beralih peran Teh Pani jadi teman-teman Teh Pani dan tanggapi apa yang tadi Teh Pani ucapkan kepada teman-teman Teh Pani. Oke Pani, kalau misalnya kalau saya diemin, harusnya kamu itu introspeksi diri gitu, bukannya malah menghindari. Nah kalau benar-benar kamu nggak punya rasa salah, nanti saya bilang sama kamu bahwa kamu itu punya salah. Sekarang saya ingin Teh Pani balik lagi ke barusan yang Teh Pani. Sekarang Teh Pani bayangkan ubah pikiran negatifnya menjadi positif, hilangkan rasa kesal Teh Pani, hilangkan rasa bingung Teh Pani dalam diri Teh Pani. Oke? Bisa? Nah sekarang Teh Pani bayangkan saat pertama kali ketika Teh Pani kalau lagi ada di posisi dulu awal-awal Teh Pani kalau bisa ngobrol sama orang-orang tetangga Teh Pani. Bisa? Bisa dibayangkan? Pengalaman pertama yang ada dalam memori Teh Pani apa? Senang. Nah, sekarang bayangkan kembali jika rasa itu untuk yang sekarang rasa seperti apa? Kalau sekarang sih berubah, dari awalnya senang, sekarang malah jadi berubah kayak yang kayak yang saya itu kayak yang di sana itu pindah rumah gitu, kayak yang kayak yang dikucilkan gitu. Jadi takut. Teh Pani, sekarang Teh Pani jadi diri Teh Pani yang lebih baik, buang pikiran negatif, kembali yang positif, hilangkan rasa takut, rasa cemas, rasa bingung atau rasa gelisah, rasa bersalah dalam diri Teh Pani. Sekarang Teh Pani buka mata Teh Pani dan duduk seperti ke tempat awalnya. Sudah? Sekarang rasakan apa
yang Teh Fani rasakan dari sebelumnya? Apakah sekarang udah agak Relax. lepas, relax? Baik. Nah, udah nyaman? Alhamdulillah. Nah, baik. Sekarang saya ingin kira apa yang perlu melakukan dalam 1 minggu ini untuk Teh Fani bisa mencapai ketujuan Teh Fani? Mungkin keinginan saya apa ya? Iya, keinginan Teh Fani. Mungkin keinginan saya saya ini ingin sekarang ya ingin kalau misalnya emang saya punya salah sih atau saya dikit-dikit lagi saya ingin bisa menerima itu semua. Baik. Baik, mungkin itu yang Teh Fani inginkan ya. Semoga permasalahannya bisa tertuntaskan. Mungkin Teh Fani juga harus harus berani Iya. mempertanyakan kepada orang-orang yang mungkin mengecilkan Teh Fani. Mungkin segitu untuk sekarang. Terima kasih kepada Teh Fani udah mau datang ke saya. Terima kasih, semoga menjadi lebih baik. Terima kasih.